Halo Aviators, jumpa lagi kita dalam edisi Alvia Talk. Dan kali ini saya didampingi seorang tamu yang merupakan teman lama saya. Masih muda, jauh lebih muda daripada saya, gagah, ganteng, dan gantengnya nggak kalah dengan artis-artis Korea yang sedang ngetop itu. Tapi teman saya ini bukan seorang artis. Dia seorang profesional, seorang spesialis, dan followernya di media sosial nggak main-main, bahkan sudah mencapai 100.000. Ayo siapa tuh? Coba tebak siapa? Ya, namanya adalah Dr. Vito Damai. Halo Pak Alvin, wow, akhirnya bertemu ya. Saya senang sekali ketemu Pak Alvin ini. Pak Alvin ini hobinya adalah terbang ya. Sesuatu yang sebenarnya saya sendiri itu agak jarang terbang-terbang. Tapi kalau lihat Pak Alvin, wah ini terbang lagi. Hobinya Pak Alvin mengangkasa rupanya. Ya terima kasih dokter. Kita sudah merencanakan berbulan-bulan, baru bisa terwujud sekarang, dan kita bersyukur diberi kesehatan, ya, dikaruniai kesehatan yang bagus sehingga kita bisa bertemu hari ini. Nah, saya tentunya Dr. Vito spesialis kesehatan, saya ke penerbangan. Kita cari di tengah yang ketemu. Ya. Karena sebagai pilot juga setiap 6 bulan harus uji kesehatan. Yes. Ya, itu bagian dari safety dan kualifikasi pilot. Nah, pada hari ini supaya Aviators juga lebih mengenal Dr. Vito, bukan hanya ilmunya yang disampaikan, tapi juga sedikit latar belakangnya. Oh iya, iya. Iya, iya. Supaya lebih kenal. Dr. Vito dulu kuliahnya di mana tuh? Oh, saya dulu sekolah kedokteran umum itu di Universitas Pelita Harapan. Di mana sekarang sih di dosen juga di sana. Oh, sekarang ngajar juga ya? Dosen di sana juga. Sekarang udah tahun ke-14 masuk jadi dosen. Nah, sebelumnya di situ spesialisasinya saya ambil di Bandung, Pajajaran. Di Bandung itu tempat yang makanya bagi saya tuh seperti keluarga baru waktu itu ya. Karena waktu itu memang di Bandung tempat enak buat belajar, orang-orangnya pun sangat nyaman buat diskusi. Buat saya waktu itu jadi sangat tidak terlupakan lah Bandung itu. Ceritanya gimana kok bisa ngambil spesialisasi jantung? Nah, ini dia nih. Seorang mau jadi dokter itu biasanya kepikiran adalah karena ingin saving life ya, menyelamatkan nyawa gitu. Nah, sedangkan jantung itu adalah organ vital yang memang tiap kali orang kalau mengeluh, oh sakit dada nih kayaknya takut sakit jantung. Sakit jantung juga tiba-tiba bisa check out begitu aja. Ya. Nah, karena itu waktu itu identiknya, kalau mau saving life nih jadi dokter spesialis jantung nih gitu. Jantung dan pembuluh darah tepatnya. Ternyata jantung dulu kita pikir belajar cuma jantung aja. Tapi ternyata jantung itu yang dipelajari jantung dan pembuluh darah ke seluruh tubuh. Karena pelajari pompa sama pelajari pipa-pipanya, selang-selangnya. Semua dipelajari. Jadi akhirnya itulah yang membuat saya jatuh cinta dengan jantung dan pembuluh darah gitu. Wow. Itu saya bayangin sekolah kedokteran aja udah sulitnya seperti itu, jadi spesialis lagi. Dan yang jelas jadi spesialis jantung urusannya dengan darah, nggak boleh takut darah ya? Iya, nggak boleh. Justru harus berani ya. Kan warnanya juga merah ya. Justru itu. Nah, memang tapi kalau bisa dibilang itu memang karena passionnya di sana, jadi memang ngejarnya ke situ ya. Kalau Pak Alvin kan justru lain lagi nih. Saya sampai sekarang aja mungkin saya mau nanya sebentar, kok bisa bodi pesawat segede gitu bisa terbang gitu ya? Pak Alvin mendalami sesuatu yang saya juga nggak mengerti. Kok bisa ya bodi segede gitu terbang gitu? Iya. Cepat lagi. Iya. Jadi masing-masing punya passion sendiri-sendiri. Yes, ya. Betul Pak Alvin. Ngomong-ngomong, terakhir lulusnya kapan itu? Saya itu jadi dokter tahun 2008. Sumpah dokter, 2008. Ya, lalu saya sempat kerja di daerah terpencil. Ya. Nah, ini saya mau cerita karena ini channel Alvisa ini baru pertama saya cerita di channel manapun. Baru kali ini saya cerita nih. Jadi gini. Ini eksklusif nih. Baru kali ini saya cerita karena channelnya tentang penerbangan. Jadi waktu itu saya bertugas di Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timor Leste. Nah,
Itu saya harus ke Kupang dulu, naik pesawat terbang menurut sekitar 3 jam dari Jakarta. Diberangkatkan sama-sama waktu itu, lalu semua dokter-dokter yang akan mengabdi ke daerah ya. Nah, sampailah ke Kupang, lalu di Kupang di briefing, dia bilang, oke, dok ini akan masuk ke perbatasan. Dokter boleh pilih, naik pesawat terbang atau naik mobil. Nah, sebenarnya saya juga naik mobil, mikir kan naik mobilnya pakai apa? Itu naik mobil bis yang belakangnya tuh angkutan pakai domba, pakai ada kambing semua dicantum dalam semua. Jadi kita masuk itu dalam benar-benar kayak kebun binatang ya. Tapi ya I enjoy ya. Nah, dia bilang, dok kenapa nggak naik pesawat aja? Lebih cepat katanya, daripada naik mobil 8 jam loh katanya. Saya bilang, boleh deh naik pesawat. Berapa lama? Setengah jam dok, nggak rasa. Pas saya nyampe ke bandaranya, itu pesawat yang kecil, ada baling-baling. Saya langsung nggak jadi. Setelah saya itu Pak Alvin, saya dengar teman saya yang udah duluan, dia bilang katanya nanti kalau kamu naik itu pesawat itu, waktu turbulensi katanya itu kepalanya orang bisa sentuh langit-langit. Ada waktu itu memang kan nggak zaman sekarang, ada BBM lah, ada WA ya, dulu nggak ada tuh begitu-begitu, cuma telepon aja. Jadi waktu itu saya pikir, aduh ya udahlah, saya bilang nanti aja deh. Saya bilang saya mau tanya Pak Alvin kan waktu itu belum sempat tanya. Saya bilang, waktu itu udah kenal kita, tapi saya belum sempat nanya. Saya bilang udahlah, saya bilang naik mobil darat aja deh. Dok, tahu nggak fungsinya baling-baling dua, baling-baling besar di sana itu? Gimana fungsinya Pak? Fungsinya? Iya. Itu supaya pilotnya nggak kepanasan. Oh gitu. Kipas angin itu. Saya udah dengerin terus terang ya. Soalnya saya lihat itu baling-balingnya, saya bilang ini pesawat kecil bener. Saya bilang terus baling-balingnya 2 kiri-kanan. Wah, saya bilang nih, udah gitu dia cerita begitu lagi. Itu katanya kalau sampai turun turbulensi itu kepalanya sampai tembus langit-langit tuh. Saya bilang, saya jalan darat aja. Saya bilang gitu. Sebetulnya nggak juga dong. Sebetulnya nggak juga. Jadi turbulensi itu aman saja. Memang tidak nyaman tapi nggak berbahaya. Karena pesawat itu udah didesain untuk mengalami terbang dalam kondisi cuaca ekstrim. Kemudian pilot juga sudah dilatih menghadapi cuaca ekstrim. Yang penting ketika kita di dalam pesawat selalu pakai ini, seatbelt. Makanya dia pakai ini makanya biar aman. kita di aviation juga gitu, pakai seatbelt supaya kita nggak lari-lari juga gitu. Baik Pak. Memang ternyata katanya kan sudah desain seperti itu ya. Jadi pesawatnya pun gitu, pilotnya pun udah dilatih juga. Nah, masalahnya penumpangnya belum dilatih. Nah, itu. Saya belum berani. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal penerbangan, Dok. Ingat nggak pertama kali dulu naik pesawat kapan itu? Saya tentu saja ingatnya nggak terlalu jelas karena kalau saya lihat di foto, saya masih kecil waktu naik pesawat itu. Tapi saya ingat foto itu adalah saya naik pesawat dari Kupang ke Makassar. Karena waktu itu papa saya bertugas di puskesmas, di dokter di puskesmas. Saya lahir pun di Kupang sebenarnya. Karena itu ketika saya lulus dokter, tadi saya cerita saya tugas di Kupang di NTT karena saya minta. Saya bilang saya pengen bertugas di daerah terpencil tempat saya lahir dulu. Ya gitu, jadi saya merasa ada keterikatan dan ingin melayani di sana. Jadi waktu itu saya masih kecil, kayaknya 3 tahunan ya usia saya. Pertama kali terbang dari Kupang itu ke Makassar. Saya ingat sekali fotonya. Mungkin rasanya lupa. Lupa ya, belum ingat ya. Belum ingat, fotonya saya ingat. Nah itu luar biasa. Jadi sejak kecil sudah pernah merasakan terbang ya. Iya. Pernah nggak terbang yang paling berkesan? Bisa yang berkesan paling menyenangkan atau paling berkesan, ini bikin saya nggak berani terbang lagi atau apa? Kalau saya ingat ya, dulu itu sebenarnya naik pesawat itu terus terang aja nih, mungkin buat kayak sebagian orang ya masuk ke dalam ruangan operasi atau di kamar rumah sakit itu mungkin nggak nyaman. Sebenarnya itu mirip, saya juga sebenarnya naik pesawat tuh nggak terlalu nyaman juga, pengen tidur aja di atas pesawat. Nah saya bilang beda sekali sama Pak Alvin yang menikmati mengangkasa gitu ya. Nah saya tuh waktu saya ingat yang paling agak nggak nyaman tuh saya ingat saya ke India. Dari Jakarta kita ke New Delhi, lalu kan itu ada screen, ada kayak peta ya, lalu ini daerah mana lewatnya. Nah saya lupa persisnya, tapi waktu itu kita lewat di atas area udaranya negara mana gitu. Yang saya baca beberapa hari lalu, ini lagi perang atau lagi apa gitu. Jadi saya lihat, ini bentar nih kita atas sini. Soalnya alurnya ke sana ya. Jadi itu benar-benar di atas tuh kayak tegang gitu. Lalu apalagi ya biasa lah turbulensi pasti ada ya. Nah itu karena perjalanan cukup panjang, jadi waktu itu memang ngerasa, aduh was-was juga. Saya lihat peta berapa kali tuh saya intip-intip. Aduh saya lihat tiap kali mau lihat filmnya keluar peta. Itu salah satu yang waktu itu saya rasa ini kok lama amat ya.
Iya, iya, iya. Jadi memang terbang itu pengalamannya macam-macam, ada yang menyenangkan, ada yang buat ngeri, dan tapi ujung-ujungnya juga menjadi ini kan, menjadi bagian dari kehidupan yang jadi cerita gitu. Iya. Nah, Dok, saya sering membaca ya, terutama untuk penerbangan jarak jauh. Iya. Itu di kantong yang di depan kita itu selain ada safety card, itu juga ada ini untuk exercise untuk kita bergerak-gerak, Yes. untuk menghindari deep vein thrombosis DVT. Betul ya. Sebetulnya apa sih itu DVT, deep vein thrombosis, bahayanya apa? Kemudian kita tahunya kalau kena deep vein thrombosis atau tidak itu bagaimana? Ini kan kaitannya dengan bidangnya dokter ini. Iya. Wah, ini saya senang banget ini dibahas karena memang nggak semua orang membahas ini secara khusus ya. Sehingga sekali lagi ini juga di channel ini ternyata dibahas mengenai ini. Jadi ini spesial juga nih. Jadi DVT ini orang taunya kekentalan atau pembekuan darah. Nah sebenarnya itu nggak sesimpel itu sih, tapi ya kebanyakan orang taunya itu pembekuan darah. Nah DVT itu adalah pembekuan darah yang sekarang banyak orang mengalami karena akibat dari COVID-19. Tapi risiko ini sebenarnya sudah ada juga ketika lagi naik pesawat, walaupun kecil sekali sebenarnya ya. Nah tergantung dari, kita akan bahas nanti mana aja orang-orang yang memang berisiko lebih tinggi. Nah jadi sekali lagi ada namanya pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik itu pembuluh darah vena ya. Pembuluh darah balik artinya pembuluh darah dari kaki ke jantung. Karena jantung kita ini memompa oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga ketika dia memompa oksigen ke kaki, ke tangan, ke kepala, itu akan terjadi pertukaran oksigen darah kotor, darah bersih. Kalau ingat pelajaran dulu, waktu zamannya pelajaran IPA ya, mungkin SD kan dibilang darah kotor, darah bersih. Nah, darah kotor itulah yang mengalir melalui pembuluh darah balik untuk kembali ke jantung. Makanya namanya pembuluh darah balik. Ketika terjadi pembekuan atau bekuan darah di sana, itulah dibilang namanya DVT. Deep vein thrombosis. Artinya pembekuan darah di vena bagian dalam gitu. Ya. Dan itu kita tahunya ini kita mulai kena gejala gitu, kita merasanya apa tuh? Nah, kalau orang kena DVT, biasanya kaki kiri atau kaki kanan, salah satunya itu bengkak. Kalau dua-duanya malah biasanya bukan. Oh. Jadi cuma salah satu biasanya. Rasanya hangat, dan kalau dipegang kadang sakit. Sakit? Iya, kadang sakit. Tapi yang paling sering adalah bengkak dan hangat. Bengkak dan hangat. Ya, nyeri kan sangat relatif ya. Tapi biasanya bengkak dan hangat. Dan kita bisa lihat tuh, wah ini beda banget kiri sama kanan gitu, lebih bengkak. Atau kalau orang pakai sepatu, pakai sendal, kok sebelahnya nggak muat. Nah itu sebenarnya karena dia membengkak. Rasanya demikian. Ketika dipakai jalan, jadi berat kakinya sebelah. Nah itu emang curiga bahwa oh ini DVT nih gitu, lagi kena DVT nih namanya. Dan itu dampaknya terhadap tubuh kita, tersumbatnya itu ya aliran darah balik itu ya. Benar. Jadi karena tadi pembuluh darahnya harusnya balik ke jantung, tapi dia nyumbat di sana, maka akibatnya kan terhambat aliran darahnya. Nah tapi ini bekuan darah ini bisa lepas. Kalau dia lepas, dia malah nyumbat pembuluh darah yang ada di jantung. Nah malah bisa henti napas, hentinya itu sangat bahaya dan fatal. Kita nggak ingin terjadi, ya gitu. Lantas kaitannya dengan penerbangan jarak jauh, kenapa ya kok dikasih peringatan agar kita sering bergerak, menggerakkan kaki dan sebagainya itu? Apakah itu membantu untuk mencegah terjadinya pembekuan darah itu? Nah sebenarnya memang justru kita memang mengusahakan supaya tetap ada aktivitas. Kalau ada aktivitas kaki, otot kaki kita, otot betis nih, otot betis kita ini ada dua kan bonggolnya kalau raba ya, kiri kanan tuh ada ototnya gitu. Nah itu pembuluh darah tuh ngalir tengah-tengah. Jadi kalau kita aktivitas kita jalan, maka dia akan bantu untuk memompa darah ini ke atas. Selain dari daya hisap dari jantung itu sendiri. Nah kalau kita diam aja lama, itu meningkatkan risiko orang darahnya membeku. Ya mirip kayak gini lah, kalau ada sirup, ada air, didiamin lama kan dia ngendep gitu. Nah itu mungkin analogi gampangnya begitulah, walaupun tidak seperti itu, tapi supaya gampang begitu. Nah jadi karena itu mesti digerak-gerakkan supaya dia kembali cair lagi. Nah karena itulah gerakan-gerakan itu bertujuan supaya sirkulasi tetap jalan nyaman. Sebenarnya ada lagi sih yang lain Pak. Kalau mau kita untuk mengurangi risiko DVT itu, kita gerak-gerak, bisa juga dengan cara kaki itu kita naik turunkan begini. Gini ya. Ya, jadi kayak
pumping ankle-nya gitu. Kita coba kayak seperti orang nginjek gas mobil Oh. dan remnya gitu. Iya, Tapi kita lakukan sesering mungkin aja, kan nggak rugi gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang, berapa kali? 30 kali. Ada yang bilang 50 kali. Ada buku yang bilang sebaiknya 60 kali setiap 4 jam. Sebenarnya sih sesering mungkin juga nggak ada ruginya sih. Jadi nggak ada salahnya. Ada juga orang mengakalinya pakai bola tenis. Tenis ditaruh di bawah supaya ada yang dimainin gitu. Oh, kakinya tetap gerak ini ya. Iya, jadi dia sambil nginjak bola tenis, jadi betisnya tetap kontraksi. Nah, cara taunya adalah betisnya harus kontraksi. Itu sebenarnya yang utamanya. Nah, yang lain lagi untuk bantu adalah dengan cara kakinya kita bisa tekuk ke atas begini, ya. Lalu kita peluk aja begitu. Nah, bisa juga gitu. Jadi ya banyak cara, yang penting tetap bergerak. Atau kalau memang lagi boleh jalan-jalan, jalan-jalan di pesawat ya. Kalau memang nggak ada Yang peringatan kondisinya baik. ya, betul. Ya sih, biasanya kalau untuk penerbangan jarak jauh setelah 2 jam itu saya selalu coba jalan dari depan ke belakang, belakang ke depan. Terus biasanya di belakang itu dekat toilet saya sambil stretching. Oh iya iya. Gitu. Iya. Ya kurang lebih Iya. 10 menit udah balik lagi gitu. Nah, itu benar memang karena sebenarnya DVT ini terjadi bahkan pada orang yang juga banyak tiduran aja. Jadi orang yang mager gitu. Jadi bukan hanya karena di pesawat aja sebenarnya. Di kantor juga bisa tuh. Di kantor ketiduran mulu juga risiko ya. Ya maksudnya gini, kalau orang yang habis operasi, lalu kan dia nggak bisa gerak-gerak lama kan tiduran terus, nah itu juga risiko DVT sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya karena naik pesawat sih. Kalau orang banyak diem tiduran saja itu memang risiko DVT. Itu ya. Iya. Nah ini Helvitus kita dapat ilmu baru agar kesehatan kita tetap terjaga, jangan sampai ada pembekuan darah di vena kita, nanti ujung-ujungnya kena jantung kita. Ya berteman dengan dokter Vito sangat disarankan, tapi kalau bisa jangan jadi pasien ya. Jadi tamu di YouTube bisa. Kalau bikin konten boleh tenang nih. Iya. Kemudian dok, ini masih dengan pesawat. Ini kan juga banyak teman-teman saya yang istrinya hamil. Boleh nggak naik pesawat? Secara aturannya, kalau hamil sudah di atas 6 bulan, itu disarankan untuk tidak naik pesawat. Yeah. Kalaupun naik harus ada surat keterangan dari dokter. Tapi kalau yang sudah 7 bulan, itu betul-betul strict no. Ditolak bahkan kan. Sebenarnya kenapa dok? Nah ini nanti sekalian saya akan cerita juga hal yang menyenangkan naik pesawat. Tadi kita belum sempat bahas ya. Jadi memang kalau misalkan di atas 28 atau ada juga yang bilang 36 minggu sebenarnya, itu karena sudah mendekati masa persalinan. 28 sih memang masih belum, tapi kan ada juga yang prematur atau mungkin ada juga yang memang risiko untuk bisa melahirkan tuh memang lebih tinggi gitu jadinya. Karena itu disarankan ya, ada orang kan juga nggak mau ya lahiran di pesawat sebisa mungkin gitu kan. Maunya lahiran saja di tempat yang lebih proper gitu. Nah jadi karena itu sebenarnya tujuannya yang pertama itu. Yang kedua, dengan kondisi apalagi di atas 36 minggu ya, itu udah siap untuk mau lahiran. Nah tubuh kita ini sudah dipersiapkan untuk mengatasi pendarahan, sehingga darahnya cenderung lebih gampang membeku. Asik. Jadi karena itulah memang kalau misalkan orang yang baru melahirkan juga sama. Jadi bukan hanya orang yang lagi hamil. Setelah melahirkan, 6 minggu pertama juga sama. Itu juga termasuk high risk atau risiko tinggi untuk pembekuan darah. Karena tubuhnya masih menciptakan darah yang gampang untuk membeku supaya nggak terjadi pendarahan. Nah karena itulah apalagi ditambah lagi orang naik pesawat aja juga risiko meningkat juga. Jadi karena itulah jadi lebih meningkat lagi risikonya. Karena itu sebaiknya memang disarankan kalau dari 36 minggu atau 28 minggu ke atas janganlah naik pesawat. Jangan ya. Gitu. Ternyata efeknya ke darah dan saya juga baru paham ya, memang ciptaan Tuhan luar biasa ya. Tubuh kita ini sudah disiapkan ketika akan melahirkan itu kan akan banyak darah keluar ya. Itu juga darah kita memang sudah secara kimianya udah berubah juga ya. Betul, di setting memang demikian. Luar biasa. Iya. Hebatnya. Nah, saya punya pengalaman yang pengalaman yang menyenangkan ketika terbang nih. Ada. Jadi waktu itu istri saya lagi hamil. Iya. Nah, ketika istri saya hamil itu kan memang kita pingin baby moon ya. Saya tuh waktu itu memang nggak sempat jalan-jalan waktu itu. Jadi waktu itu kita memang pengen jalan-jalan tapi aduh mau kemana ya? Akhirnya kita putuskan ke Jepang, ke Tokyo. Kebetulan waktu itu saya ada undangan untuk bicara di sana.
Nah jadi saya bilang, daripada saya sendiri pergi, mendingan ajak istri nih jalan-jalan. Kan ada acara seminar di sana, saya bicara cuma 3 hari, sisanya kan ada waktu 5 hari berjalan-jalan lagi. Nah udah akhirnya kita sana pergi. Nah ini perjalanan panjang juga sih ke Tokyo tuh kalau nggak salah ke Haneda ya. Kita mungkin 4 atau 5 jam ya, saya lupa. Enggak, kalau Haneda di tengah Tokyo, yang ini Narita yang jauh itu. Narita ya, saya ke Narita. Haneda sih waktu itu, bukan situ. Jadi ke Haneda. Haneda. Kayaknya lumayan panjang, tapi saya rasanya sih waktu itu karena happy mungkin, jadi nggak rasa. Saya nggak mengingat sesuatu yang nggak enak sih. Waktu itu pengalaman terbang yang paling menyenangkan menurut saya. Soalnya pengen cepet sampai, cepet sampai nih penjalan-jalan gitu kan. Udah gitu kan ada sama istri lagi berdua waktu itu dengan bayi yang masih dikandung. Nah waktu itu istri saya usia kehamilannya mungkin yang jelas lebih dari 3 bulan lah pasti. Tapi memang di bawah 26 minggu. 26 minggu. Jadi waktu itu pas tengah-tengah itu masa yang menyenangkan. Sebenarnya ada lagi di bawah 12 minggu itu disarankan tidak pergi-pergi karena nggak enak, nggak nyaman buat si ibunya. Karena pengen muntah, pengen mual. Nah, jadi ada masa di mana masa yang paling enak buat naik pesawat terbang untuk ibu-ibu itu yang lagi hamil adalah antara 12 minggu sampai 26 minggu. Nah, itulah di saat gimana saya pergi ke Jepang waktu itu. Iya, ini tambahan ilmu ini, tambahan pengetahuan. Jadi elevators terutama yang perempuan kalau lagi hamil yang nyaman itu terbang antara 12 sampai 26 minggu itu ya. Supaya tidak merasa tersiksa nanti dalam penerbangan. Jadi itu sebabnya ya. Banyak yang tanya, ngapain sih nggak boleh dan sebagainya. Sebetulnya ini untuk keselamatan penumpang itu sendiri ya. Keselamatan dan kenyamanan. Kemudian satu lagi dok, saya itu pernah terbang kalau nggak salah dari Pangkal Pinang ke Jakarta. Saya duduk begini. Nah, penumpang di sebelah saya itu begitu mulai terbang itu gelisah, dia badannya gini terus. Nggak lama kemudian makin gelisah dia. Terus istrinya yang bilang, apa mungkin bapak terganggu. Saya bilang nggak apa-apa bu. Terus bapak kenapa? Saya tanya. Mungkin jantung. Waduh. Terus saya langsung manggil awak kabin kan. Bapak ini mungkin ada gangguan jantung. Terus saya kebetulan di kantong itu selalu bawa obat yang ditaruh di bawah lidah itu. Karena saya sendiri juga pernah kena serangan jantung dan sudah pasang 2 stent. Ini Mayor Jenderal saya ini, 2 bintang di sini. 2 ring ya? 2 ring. Kalau 4 di Lord of the Ring. Ya, saya bersyukur saya berikan, ditaruh di bawah ini agak reda. Selang 10-15 menit saya beri lagi 1 kan. Pokoknya mulai gelisah itu. Sampai begitu mendarat ternyata oleh maskapai penerbangan ini sudah disiapkan mobil dibawa ke klinik gitu. Obat yang ditaruh di bawah lidah itu fungsinya apa dok? Dan apakah betul itu, ya sampai sekarang pun saya juga di dompet selalu ada itu. Fungsinya apa dan sejauh mana itu membantu. Tapi kalau kadang-kadang mungkin kita salah diagnosa ya karena bukan dokter. Sebetulnya bukan jantung tapi ketakutan sendiri ditaruh di bawah lidah. Itu efeknya gimana? Oke. Iya, bener. Ini pertanyaan yang tadi terakhir itu pertanyaan yang cerdas tuh. Soalnya jarang nanya itu. Biasanya nanya yang pertama aja. Yang pertama dulu ya. Jadi memang obat kalau misalkan orang lagi gelisah tadi, memang ya kita memang di atas belum bisa curiga mungkin ini jantung apa bukan. Tapi waktu itu karena rasanya mungkin Pak Alvin karena punya pengalaman sendiri, jadi mungkin bisa menebak dan bisa kayaknya dulu kayak saya dulu nih mungkin gitu. Jadi bisa memberikan obat tersebut ya. Dan ini memang pertolongan yang benar untuk orang yang sedang sakit dada karena serangan jantung. Kalau benar karena serangan jantung, memang obat ini itu ditaruh di bawah lidah supaya lebih dekat. Karena kembali lagi soal pembuluh darah vena nih, pembuluh darah balik ya. Di bawah lidah itu banyak pembuluh darah balik yang balik ke jantung, banyak sekali. Nah karena itu, kalau kita masukin di mulut, ditelan, masuk ke lambung, itu baru bekerja 2 jam lagi. Oh prosesnya muter dulu gitu. Karena ya? masuk saluran pencernaan. Tapi kalau di bawah lidah, dibiarkan dia lumer di sana, maka pembuluh darah balik itu langsung instantly ke jantung. Makanya dibiarkan lumer, nggak usah digigit, taruh aja di situ. Nanti lama-lama lumer langsung ke jantung lebih cepat dia. Dalam 5 menit sampai 10 menit udah langsung rasanya beda sekali. Jadi cuman beda
dilumerin di mulut dan ditelan aja itu jauh sangat jauh beda ya. Kayak salah belok Beda. tol gitu ya. Beda. Jauh jadinya. Karena masuk saluran pencernaan. Saluran pencernaan masuk lambung dulu, nanti di lambung masuk dalam peredaran darah, darah masuk ke jantung. Masih lama. Jadi 2 jam biasanya baru nyampe. Bahkan obat-obat darah tinggi misalnya 4 jam baru efek tuh biasanya. Oh gitu. Nah, tapi kalau tadi obat yang di bawah lidah itu cepat sekali, dalam 5 menit, 10 menit langsung berefek berasa, langsung. Karena dari pembuluh darah balik. Tadi kan di kaki pembuluh darah balik langsung ke jantung, makanya ada pembekuan darah. Nah, ini sama pembuluh darah balik juga, tapi di lidah. Nah, itu udah benar. Nah, fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah. Kalau ada sumbatan di pembuluh darah jantung, seperti dalam pipa ada sumbatannya, pipanya dilebarin supaya bisa lewat darahnya gitu. Nah, jadi untuk menolong sementara. Apakah ini menyembuhkan? Emang tidak. Tapi ini membuat si pasiennya merasa lebih tenang sementara karena nyerinya berkurang. Ya walaupun tetap aja udah bener langsung tadi maskapainya mungkin langsung hubungin di bawah di ground untuk bisa datang ambulans atau mungkin langsung dibawa klinik. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya, terus kalau memang ternyata kan bukan dokter ya, terus nggak sengaja nih ternyata nih bukan itu gitu, gimana? Nah, kabar baiknya sebenarnya efeknya ya paling dia pusing karena darahnya tidak turun, tekanannya drop karena pembuluh darahnya membesar, tekanannya drop, ya. Jadi karena itu juga kadang-kadang kalau misalkan dalam kondisi yang darurat sekali, orang yang tensi terlalu tinggi, kadang-kadang itu dengan pengawasan dokter dan perhitungan dari dokter spesialis, dia bisa masukkan juga obat itu untuk turunin tekanan darah. Tapi harus dengan resep dokter. Iya, jadi yang intinya memang benar tadi yang Pak Alvin sudah kasih kepada orang tersebut adalah obat untuk membuka pembuluh darah supaya lebih lebar. Kalaupun memang karena mungkin salah menduga atau gimana ya efeknya tadi itu sih. Ya cuma sebaiknya memang sih jangan buru-buru kasih ya. Cuma tadi Pak Alvin karena sudah punya pengalaman sendiri jadi udah tahu. Enggak, dan istrinya yang memberitahukan, kelihatannya Bapak jantungnya kambuh gitu. Oh gitu, ya, baik. Saya nggak berani menduga-duga, salah-salah saya dituntut susah saya dok. Tapi itu memang benar ya, jadi kalau misalkan memang udah siap kayak gitu ya, itu bisa membantu orang lain ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang sudah harusnya mungkin punya obat itu, tapi dia nggak bawa, karena Bapak malah kan udah siap, jadi bisa mempersiapkan, bantu orang lain malah. Ya saya selalu ada di dompet, ada di tas, ada di mobil, ada di nakas sebelah ranjang juga ada. Udah tobat-tobat deh saya. Iya. Mungkin pesan tambahannya adalah kalau orang tadi kayak orang yang tadi ditolong sama Pak Alvin ya, maksudnya emang kalau orang sudah punya riwayat penyakit jantung gitu, atau mungkin punya penyakit jantung malah yang belum diselesaikan, itu mungkin jangan episode dulu sebenarnya. Ini contoh yang nyata ini, jadi ada kadang-kadang pasien kita mungkin udah jadwalkan untuk oke nanti mau kateterisasi jantung atau mungkin pasang ring nanti minggu depan ya. Oke Pak, saya mau balik Surabaya dulu. Oh saya balik Semarang dulu misalnya gitu. Lah, saya bilang jangan dulu. Nanti di atas pesawat kamu gimana? Jadi bereskan dulu. Kalau udah kayak Pak Alvin udah beres gitu ya, udah selesai, udah tinggal maintenance aja tuh lebih aman malah. Nggak apa-apa. Nah, ini tadi menarik dokter menyampaikan saya sudah maintenance. Iya. Sebetulnya orang dengan gangguan jantung itu kriterianya apa? Nah, ini juga mirip kalau kita baca peraturan atau regulasi penyakit jantung pada pilot ya, atau pada orang yang bisa mengangkasa itu memang spesial, beda dengan orang pada umumnya. Kita lebih menurunkan standar, artinya justru menaikkan standarnya, artinya kita lebih teliti. Karena untuk orang yang pada umumnya itu mungkin kita anggap oke, kalau begini sih masih nggak apa-apa, tapi kalau yang orang untuk yang pilot gitu, wah ini jangan, ini harus segera di-treat nih. Nah contoh misalnya gini, kalau misalkan seseorang misalkan ada penyempitan lalu sudah dipasang ring seperti Pak Alvin dan sudah maintenance, artinya apa? Pipa yang tadi kotor atau pompa jantung yang tadi pipa-pipanya pada lumutan itu udah dibersihkan. Jadi sebenarnya kan tinggal dijaga supaya nggak kotor lagi. Itu sebenarnya berarti udah sembuh sebenarnya kan. Nah jadi kalau misalkan pada orang yang menerbangkan pesawat pun beda antara yang single engine sama yang double engine yang itu ya. Jadi lain juga tuh. Itu saya bawa boleh tapi berdua gitu. Kalau ada co-pilot, nah mungkin itu lebih ada diskusinya bahwa ini kalau gitu masih boleh nih dengan kondisi kayak gitu. Jadi kondisi sangat bervariasi. Nah tapi intinya yang dibilang bahwa seorang ini aman, dia sudah melewati rangkaian uji coba listrik jantung EKG. Lalu kalau punya penyempitan pembuluh darah jantung ya sudah dipasang ring, berarti sudah lancar pipa-pipanya, itu tinggal perawatan aja. Iya, saya ingat dulu setelah saya dipasang ring,
pertama kan seminggu kontrol, sebulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan. Setelah 3 bulan itu saya tanya pada dokter saya, Prof, saya boleh terbang lagi enggak? Boleh, kamu mau terbang jukir balik di atas juga enggak apa-apa. Udah balik normal. Iya. Nah, itu saya punya pengalaman unik juga untuk beberapa pilot yang sempat berobat ya waktu itu ya. Jadi dia tuh awalnya kan memang karena ada keluhan dan dia check up ya. Check up ketahuan ada masalah pada jantung. Jadi memang waktu itu di grounded. Nah itu saya setuju memang karena memang kan lagi dalam keadaan nggak tahu penyakit jantungnya apa. Nah yang waktu itu saya perjuangkan si pasien ini, soalnya dia bilang, dok saya kalau udah pasang ring katanya saya nggak boleh kerja lagi nih, dia bilang gitu lah. Saya bilang kenapa? Ya itu peraturan perusahaan, saya bilang berarti bukan peraturan aviasi dong, saya bilang. Nah waktu itu saya bekerjasama dengan rekan saya, dokter spesialis kedokteran penerbangan. Nah saya sebagai dokter jantung memberikan ekspertise bahwa ini sudah pasang ring, udah melewati rangkaian treadmill, udah melewati EKG, Holter segala macam, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi justru boleh, soalnya udah diatasi penyebabnya. Jadi ya akhirnya waktu itu ya dengan bahagia waktu itu pilotnya bilang, wah dok ternyata udah nih bisa ternyata. Dan dapat surat dari SPKP, juga dapat surat dari lembaga aviasi juga. Jadi perusahaannya akhirnya ya itu bisa memperkerjakan dia lagi. Kasian kan masa malah nggak bisa kerja. Iya. Dan memang beda sih ya, begitu pasang ring apa tuh nafas lebih lega. Ya saya sangat bersyukur masih tertolong itu. Kalau nggak gitu nggak ada kita hari ini. Oh iya, nggak bisa ngobrol di sini ya. Tapi memang itu memang benar ya. Itu dua hal yang menurut saya ya kalau lagi naik pesawat, kadang-kadang orang bilang, aduh naik pesawat tadi gimana cuacanya, sport jantung katanya. Sport jantung. Kalau jantungnya kan lagi ngadat susah ya jadinya ya. Dan emang seorang yang bisa pilot itu kan mungkin dia dianggap menanggung juga keselamatan yang lain. Jadi memang wajar juga kalau perusahaan sangat ekstra hati-hati dan waspada. Tentunya dengan demikian kalau sudah ada rangkaian check up, rangkaian mungkin yang memutuskan bahwa seorang ini fit untuk terbang kan bukan cuma saya sendiri dokter jantung, tapi juga saya ajak juga regulasi dari tadi lembaga aviasi dan juga dari spesialis kedokteran penerbangan untuk bisa menentukan layak nggak orang ini. Pesan dokter untuk terutama yang sudah berusia seperti ya mungkin di atas 40 itu kan secara fisik sebetulnya kita udah mulai turun. Nah pesan-pesannya apa terutama ketika akan terbang itu apa yang harus dijaga dan pencegahannya supaya kita nggak mengalami gangguan jantung ketika terbang. Sebab kalau di atas susah, kalau naik mobil bisa minggir kan, di atas nggak bisa minggir. Iya benar-benar. Iya, kalau kita punya kondisi tertentu, mungkin bagi yang usia 40 tahun ya, mungkin obat-obatan rutin yang diminum itu dibawa. Jadi sangat bijak tadi seperti Pak Alvin, walaupun sudah harusnya merasa fit karena sudah direparasi jantungnya, tapi ya tetap bawa gitu kan. Siapa tahu malah bisa nolong orang lain ya kali-kali. Tapi setidaknya untuk diri sendiri lah. Jadi obat-obat rutin dibawa. Apalagi mungkin ada orang yang asma, mungkin sering kambuh, atau mungkin tadi ya orang punya penyakit jantung. Jadi dia selalu bawa sendiri ya. Yang berikutnya tadi kalau berhubungan dengan tema tadi kita di awal bicara mengenai DVT ya, orang tetap minum air. Jadi memang sekarang kalau mungkin kita peraturan lagi berubah sekarang nggak boleh minum air di atas pesawat mungkin, tapi di sebelumnya naiknya udah minum air dulu. Itu mengurangi juga risiko penggumpalan darah juga. Berikutnya tetap aktif ya. Artinya ketika lagi duduk itu, apalagi penerbangan panjang, jangan diam aja. Ya harus banyak gerakan, aktivitas, terutama di bagian kaki. Tadi kita bisa lakukan olahraga buat ankle. Minimal itu sangat membantu untuk mengurangi risiko penggumpalan darah. Nah yang lain-lain, ini bagi kita semua ya. Yang meningkatkan risiko seorang penggumpalan darah itu sebenarnya adalah satu, obesitas juga. Jadi kalau orang body mass index-nya tinggi atau paling gampang lingkar pinggang deh. Kalau laki-laki di bawah 90 itu normal, di atas 90 cm sebenarnya obesitas namanya. Aduh. Kalau perempuan di atas 80 cm itu obesitas namanya. Jadi itu obesitas meningkatkan risiko seseorang punya penggumpalan darah. Tentu saja juga ada penyakit-penyakit yang lain juga, penyakit-penyakit kronis ya seperti mungkin orang yang diabetes juga. Itu juga. Jadi kalau bisa itu semua terkontrol. Kalau terkontrol baik-baik aja sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah bagi mungkin orang-orang yang tadi yang sekarang punya kondisi khusus, misalkan ya tentunya kalau memang dia sedang hamil ya sebaiknya tadi sudah tahu ya, kapan kita sebaiknya menghindari untuk pergi keluar kota dengan kapal terbang ya. Kalau di atas 36 minggu atau di atas 28 minggu jangan dulu lah udah. Nanti tunggu aja. Dan setelah melahirkan pun jangan langsung juga. 6 minggu setelah kita orang melahirkan itu juga sama, masih mirip. Fisiologi darahnya sama masih, lebih gampang untuk menggumpal juga.
Jadi karakter darahnya belum kembali Iya. normal ya. Ya. Nah itu penting itu untuk diketahui oleh elevators supaya tidak nanti menyusahkan diri sendiri. Ya. Tadi kan kita lihat untuk penumpangnya ya. Nah pesan dokter untuk pengelola bandara, kemudian untuk airlines terutama awak kabin, apa yang perlu disiapkan atau dilakukan mengantisipasi jika ada penumpang yang mengalami gangguan jantung ketika ada di bandara, ketika ada di pesawat gitu. Ya, baik. Ini saya memang kepikiran karena tadi habis diskusi dengan Pak Alvin di sini nih justru. Jadi kepikiran bahwa saya mengusulkan ya, apabila memang ada di antara penumpang yang punya riwayat penyakit jantung atau mungkin diumumkan aja obat-obatan rutin atau disiapkan atau diingatkan ketika nanti mereka booking pesawat. Pak, ada obat-obat rutin nggak? Obat-obat jantung mungkin jangan lupa dibawa nanti ya ketika nanti mengudara gitu maksudnya. Jadi orang pesawat itu ketika naik pesawat mereka udah bawa juga. Jangan taruh di dalam kopernya di dalam bagasi. Ya, yang dibawa tenteng ini Iya, aja. tenteng mestinya ya kan, belum tentu semua orang sebaik Pak Alvin loh. Langsung ini obat saya punya gitu misalkan gitu ya. Dan belum tentu semua orang juga ngaku. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagi tadi mungkin maskapai ya punya kru ya. Ya. Saya sangat menganjurkan dan merekomendasikan semuanya bisa melakukan CPR atau namanya bantuan hidup dasar. Itu penting sekali. Karena memang di atas itu ketika kita membantu seseorang yang mungkin henti jantung, kita harus pijat jantung ya, itu sangat penting diketahui oleh orang-orang yang bekerja di penerbangan. Aku rasa karena mungkin belum tentu sampai mendarat kondisinya masih stabil Iya, beliau itu. Betul. Ya, jadi CPR itu sangat penting dilakukan. Itu saya rasa nggak perlu dokter itu. Iya. Kru juga harus bisa. Saya juga ikut latihan CPR. Itu latihan, wah ini contoh yang betul ya. Betul. Jadi saya harus di-refresh terus tuh. Iya. Bagi kru-kru itu harus bisa melakukan CPR. Iya. Nah, bicara pelatihan kru, Aviation sudah menghubungi beberapa maskapai untuk mengajak aviators nanti juga mengintip apa saja latihan yang rutin dilakukan oleh awak kabin. Wow. Menghadapi kondisi darurat di dalam pesawat, termasuk tadi seperti itu ya, apakah juga dibekali dengan CPR dan sebagainya. Nanti tunggu waktunya, kita sedang membahas dengan beberapa maskapai kemungkinan untuk bisa melihat itu. Wah, harus nonton tuh. Kalau gitu coba sebelum ini diakhiri, coba tekan dulu tombol subscribe-nya, notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan dan tetap stay in touch ya. Terima kasih Dok, terima kasih. Dok, jadi terima kasih atas kehadirannya dan Aviators. Tadi kita dapat banyak pengetahuan ilmu baru dari Dr. Vito untuk menjaga kesehatan kita ketika kita terbang agar lebih nyaman, lebih selamat. Dan kalau nanti suatu saat ketemu dalam penerbangan atau di bandara, nggak usah malu-malu kalau minta foto bareng. Oh, iya. Mungkin sudah biasa juga Dok ya. Ya kadang-kadang ada. Iya. Oke, demikian Aviators perbincangan kita di Alvia Talk kali ini. Terima kasih Dr. Vito. Semoga dokter selalu sehat dan juga membantu pasien-pasien agar kembali pulih sehat. Terima kasih Pak Alvin juga menginspirasi banyak orang dengan channel ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Dr. Vito, happy landing.